Hai teman-teman, what day today? It is Friday. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku bakal nge-review produk yang berguna banget bagi kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di masa pandemi kayak gini. Produk yang aku mau review hari ini adalah air purifier atau pembersih udara. Air purifier atau pembersih udara adalah device yang diciptakan untuk menyaring udara kotor dan membuat udara yang setiap saat kita hirup jadi bersih, terbebas dari bakteri, virus, bau yang tidak sedap, dan lain-lain. Hari ini aku mau nge-review air purifier yang beda, namanya adalah Ozone Air Purifier. Gimana sih cara kerjanya dan apa sih bedanya sama air purifier yang lain? Tonton terus videonya sampai habis. Jadi seperti aku bilang tadi, hari ini aku mau nge-review Ozone Air Purifier yang udah aku pegang di sini. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ngelihat dari bentuknya aja, mungkin air purifier ini, atau dia lebih tepat untuk disebut air disinfection machine. Ini memang berbeda sama air purifier yang lain. Biasanya air purifier itu kan menyerap udara kotor dan menyaring sehingga menghasilkan udara yang lebih bersih. Nah teman-teman, emang Ozone Air Purifier ini berbeda dari purifier kebanyakan. Cara kerjanya bukan menyerap dan menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan udara yang lebih bersih, tapi Ozone Air Purifier ini sendiri akan menghasilkan ozon atau O3 yang bersifat reaktif akan molekul-molekul yang terdapat di udara, seperti bakteri ataupun virus. Jadi cara kerjanya itu, O3 ini akan mengikat bakteri ataupun virus yang ada di udara dan akan terurai menjadi essence lainnya. Kurang lebih kayak gitu cara kerjanya. Buat yang lebih ngerti bisa ditambahin di kolom komentar di bawah. Nah, karena kegunaannya ini, produk ini tuh bagus banget buat ditaruh di ruang kerja, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ataupun living room kalian. Kebetulan aku sendiri itu belinya dengan harga yang lumayan murah juga, cuman 120 ribuan aja. Ini termasuk murah banget teman-teman dibandingkan air purifier yang lain, yang harganya itu bisa mulai dari 300 ke atas. Jadi sekarang kita lihat aja satu-satu kelengkapan dari Ozone Air Disinfection Machine ini. Yang pertama pastinya kita dapat manual booknya seperti ini dan kartu garansi, semuanya masih dibungkus dengan rapi ya teman-teman. Terus ada lem perekatnya, jadi ini untuk merekatin dia di tembok. Dan ini dia mesinnya. Di belakang dari mesin ini sendiri, kalian bisa lihat adanya lubang untuk digantungkan. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau pakai perekatnya ini, kalian bisa gantungin aja mesinnya di paku dan nyantolin cantolannya kayak gini. Jadi kalian bisa pilih ya, mau ditempel atau digantung. Nah, untuk tombol yang ada di mesin ini sendiri, cuman ada dua tombol aja. Yang satu adalah tombol on-off dan yang satu adalah tombol mode. Mode di mesin ini sendiri itu ada 4 mode, ada mode P1, P2, P3, sampai P4. Bedanya masing-masing mode ini ditentukan dari besar kecilnya ruangan yang akan kita gunakan. Jadi semakin besar ruangan tempat kalian ingin menggunakan air purifier ini, kalian pilih mode yang lebih besar juga. Mode yang pertama yaitu P1 itu bisa digunakan di ruangan yang berukuran kurang dari 5 meter persegi. Kalau P2 itu bisa digunakan di ruangan yang ukurannya kurang dari 10 meter persegi kayak kamar yang kecil, dapur, dan lain-lain. P3 itu bisa digunakan di ruangan yang lebih kecil dari 20 meter seperti di kamar tidur, di dapur, di ruang tamu juga bisa. Kalau misalkan kalian mau pakai di ruangan yang lebih besar lagi, kalian bisa setup dia dengan mode P4. P4 ini bisa digunakan di ruangan yang berukuran kurang dari 30 meter persegi. Jadi tulisan di masing-masing modenya ini sendiri itu menandakan berapa lama O3 atau ozon akan diproduksi oleh mesin ini. Makin naik modenya, maka ozon yang dihasilkan akan lebih lama. Mulai dari P1 itu sekitar 2 menit sampai P4 itu maksimalnya sekitar 30 menit.
Setelah O3 diproduksi, mesinnya akan berhenti sesuai dengan tulisan di sini juga nih. Mulai dari P1 yaitu 20 menit dan P4 yaitu 2 jam. Kenapa ada mode-modenya dan waktu-waktunya kayak gini sih, Nov? Jadi aku baca di beberapa situs memang penggunaan generator atau penghasil O3 ini memang udah lumrah. Tapi kalian nggak disarankan untuk diam di suatu ruangan yang sama ketika mesin ini sedang memproduksi O3. Jadi di sini diisi waktu-waktunya ini agar ketika O3 diproduksi, kalian itu lebih baik berdiam diri di ruangan yang lain. Jadi bagus banget pemakaiannya. Misalkan kalau kalian taruhnya di ruangan kamar kalian, tempat kalian tidur, kalian bisa ngidupinnya di siang hari ketika kalian nggak tidur atau nggak pakai ruangannya. Nah, di malam harinya kamar kalian akan steril dan kalian bisa tidurin. Itu adalah saran pemakaiannya. Tapi selain dia bisa membunuh bakteri dan kuman, di situs Shopee-nya juga bilang kalau dia bisa ngehilangin bau ataupun sisa-sisa asap dari rumah kita. Nah, karena bakteri dan virus kita nggak bisa lihat ya, dan kita nggak bisa buktiin apakah dia bekerja atau enggak untuk ngilangin bakteri atau virusnya, mungkin aku bakal coba pasang dia di dapur aku kayak gini. Nah, dapur aku ini memang berada di bagian belakang dari rumah, dan kalau misalkan aku masak, baunya itu bertahan sangat lama. Jadi aku mau coba pasang ini dan aku mau ciumin apakah dia berguna untuk menghilangkan bau juga. Selain itu, aku bakal coba juga untuk pasang di kamar tidur aku dan lihat hasilnya gimana pada saat aku pakai kamar tidurnya. Jadi 3 hari lagi aku bakal balik dan info kalian gimana sih setelah aku pakai alatnya ini selama 3 hari, apakah membantu aku, gimana perasaan aku sebelum dan pakai alatnya ini. Jadi ini udah hari ketiga semenjak aku pasang air disinfection mesinnya. Jadi 2 hari kemarin aku sempat pasang di dapur dan hari ini aku pasang di kamar mandi aku. Jadi 3 hari ini aku amati bau-bau di dapur dan di kamar mandi aku itu lebih cepat hilangnya, walaupun aku nggak ngidupin exhaust sama sekali. Tadi pagi terutama biasanya habis buang jatah. Kok jatah siapa sih? Oh, habis nyetor pagi-pagi itu aku sama suami aku harus ngidupin exhaust yang lama, bisa sampai 1-2 jaman untuk ngilangin baunya. Nah, tadi pagi kita hidupin alatnya sekitar 5 menitan setelah kita nabung. Baunya 30 menit setelahnya itu, ketika kita masuk ke kamar mandi lagi itu udah hilang. Jadi lumayan banget ampuh untuk ngilangin bau di kamar, selain juga mungkin bisa bunuh bakteri ataupun virus. Nah, kalau misalkan kemarin aku bilang dia nggak ada sirkulasi udaranya, ternyata pada saat dihidupin kedengeran kayak bekerja. Dan dari sisi-sisinya kayak gini itu kelihatan ada bolong-bolongnya. Jadi mungkin dari sana dikeluarin zat O3 atau ozonnya itu ya. Bisa aku bilang ini recommended banget buat tempat-tempat kayak kamar mandi, dapur, ataupun kalian yang punya asma dan nggak bisa bau yang keras. Jadi bisa kalian coba untuk kalian pakai di rumah kalian. Ingat yang kemarin aku bilang, karena alat ini nggak kayak air purifier biasa, namanya juga air disinfection mesin ya. Jadi dia mengeluarkan zat yang berupa desinfektan. Kalau misalkan dia masih bekerja, terutama pada saat dia masukkan ozon, itu sebaiknya kita tidak berada di ruangan yang sama. Jadi itu dia review aku tentang ozone air disinfection mesin. Like videonya kalau video ini membantu kalian. Makasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking. Patuhi protokol kesehatan yang ada. Aku Novi. Bye-bye.